Hello guys, selamat malam dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita di Robin Channel, Palang Right Channel, Artiksi. Jadi malam ini dan sudah 3 hari lah saya, lebih kurang 3 hari saya bersendirian di rumah. Sebab anak dan bini saya masih berada di kampung. Jadi untuk pengetahuan follower YouTube saya, pada 6 hari bulan, kalau tidak silap saya 6 hari bulan 1, saya dan sekeluarga balik cuti kecemasan lah, balik ke Sabah sebab saya punya mentua lelaki meninggal. Sebab meninggal disahkan sakit kanser hati lah. Jadi hari Jumat dia meninggal. Saya dan sekeluarga balik untuk memberi penghormatan yang terakhir lah kan. Jadi hari Jumat meninggal dalam pagi jam 9, hari Sabtu jam 9 pagi flight kami sekeluarga balik ke Sabah lah. Jadi sedikit saya ingin berkongsi cerita perjalanan awal lah, proses kami balik ke Sabah. Hari Jumat tu, setelah mendapat berita duka daripada kampung, saya terus ke kaunter tiket AirAsia yang terletak di KL Sentral. Tiketing AirAsia di KL Sentral terletak betul-betul berada di lobi utama, yang kalau kita tahu KFC KL Sentral tu yang di dalam tu, dia di sebelah kanan, pintu masuk tu di sebelah kanan, ada sebelah kanan tu. Jadi saya terus ke sana untuk membeli urusan untuk membeli tiket lah, untuk tiket sekeluarga, 2 orang dewasa dan 2 orang kanak-kanak lah. Jadi sampai saya di sana, ambil nomor, tunggu nombor giliran, dan sampai tiba waktunya untuk saya berurusan. Saya pun tanyalah harga tiket untuk hari Sabtu keesokan harinya berapa ribu, dan paling awal lah. Jadi kaunter AirAsia tu saya bersyukur juga, tiketing kaunter AirAsia yang pada ketika tu yang serve saya tu memang servis terbaik lah. Dia beritahu hari Sabtu, paling awal jam 9 pagi. Jadi harga lebih kurang 1,800 lah untuk 4 orang, kalau tidak silap saya lah. Saya pun malas lah mau fikir pasal tu, sebab yang penting kami dapat balikan. Jadi saya pun tanpa berfikir panjang, saya terus beli tiket untuk balik lah. Jadi selesai beli tiket untuk kami sekeluarga 4 orang, saya terus ke pejabat untuk cuti, isi borang cuti lah. Syukur juga bos saya bagi juga saya cuti kecemasan selama bermula 2 minggu lah, bermula hari Sabtu sehingga selesailah 14 hari. Jadi poin dia di sini, yang saya mau cerita lah kan, kalau kita ni yang berada jauh, terutamanya macam saya orang Borneo, Sabah, pentingnya kita ada duit simpanan untuk sekiranya berlaku apa-apa, contohnya kecemasan dari segi kematian kan, kematian keluarga kan. Macam kes kali ini, mentua lelaki saya, bapa kepada wife saya meninggal. Jadi
kita kena balik untuk memberi perkhidmatan terakhir untuk menatap wajah orang tua yang terakhir. Okey. Jadi untuk kita orang Borneo, khususnya untuk orang Sabah lah, yang sama dengan saya, sama negeri dengan saya. Kalau anda bekerja di Semenanjung ini, tidak kiralah kita kerja apa, kerja kerajaan kah, kerja swasta kah, bekerja sendiri kah, kita mesti ada simpanan. Okay? Kita mesti ada simpanan untuk kes-kes emergency, sebab kita ni orang jauh kan. Kalau kita ni bekerja dan tinggal di Sabah, contoh dia, saya berasal daripada Beaufort Sabah, orang panggil Beaufort Sabah, kalau ikut spelling dia yang betul Beaufort. Okay. Tapi contoh dia, saya bekerja di Tawau. Tawau perjalanan pakai kereta boleh sampai kan. Tapi dibandingkan dengan kita yang bekerja di Semenanjung ini, kita tiada jalan darat, kita terpaksa guna kapal, dan kos itu agak tinggi lah kan. Kalau kita contohnya, kalau kita bekerja di Tawau, Sendakan, kita isi minyak penuh, paling kurang kereta paling kurang macam kalau proton wajah CPS saya penuh 120, lebih kurang itu macam lah, sampai dekat kampung. Itu beza dia. Tapi perjalanan agak mencabar lah, faham lah kan. Kalau jalan di Sabah macam mana, orang panggil jalan macam di bulan. Jadi itu poin yang pertama lah untuk video saya ini. Karena pertama, kita sebagai orang Borneo, khususnya yang berasal dari Sabah macam saya, kena ada duit simpanan untuk kes-kes emergency lah, seperti yang saya alami ini. Kedua, saya ingin berkongsi dari mula perjalanan kami daripada KLIA 2, Terminal Asia lah kan, Terminal 2, sampailah di kampung. Okay. Tiket kami sebenarnya adalah waktu penerbangan kami jam 9.45 ke 9.55 macam tu. Okey. Tapi lebih kurang jam 5 saya semoga sudah berangkat ke airport untuk urusan check-in kan. Mau selamat kalau naik kapal ni, datanglah awal-awal, jangan datang lambat. Jadi sampai di airport, saya sampai lebih kurang jam 5.45 macam tu. Saya terus check-in terus masuk boarding, dan memang sangat-sangat letih lah, sebab saya mempunyai 2 orang anak. Yang anak sulung okey, boleh bergerak sendiri, kita hanya pantau lah. Yang penat sikit adalah anak kecil saya lah, si Rafael tu, umur 2 tahun. Dia ni ada cergas sikit lah, berbeza dengan abang dia dulu. Kalau abang dia dulu senang kontrol, dukung ya. Sekarang ni kalau Rafael tu kita dukung, dia mau jalan kan. Jadi musim di airport tu tidak masalah, tapi semasa di atas kapal, biasalah di atas kapal ni kita tidak boleh biarkan anak-anak kecil kita berjalan ke ulu ke hilir. Jadi sebaik juga saya beli tiket tu, saya terus beli hot seat lah. Hot seat, saya ingat saya nombor kursi kami 3A, 3B, 3C. Okey, lebih kurang begitu. Jadi terpaksalah dalam tempoh 2 jam setengah ataupun 2 jam 45 minit itu berada di dalam kapal. Terpaksa berempas pulas lah untuk menjaga anak kecil kami itu, sebab dia mau jalan, dia tidak mau duduk diam, dia mau, kalau boleh dia mau jalan-jalan atas kapal, tapi kita terpaksa pegang lah. Itu saya cara dia. Jadi lebih kurang jam 12 lebih kami sampai di KK, lapangan terbang KK, dan saudara saya ambil pada Wesley. Makasih pada Wesley kerana bersusah payah mengambil kami di lapangan terbang Kota Kinabalu menggunakan kenderaan Pro2 Asia, tidak silap saya. Sampai dia ambil kami tu, kami terus bergerak ke Kota Belud dan terus balik ke rumah.
Sampai di sana, sampai di Kota Ubud Kampung Guntuang lebih kurang jam 4:30 tu macam lah kan. 4:30 tu macam. Sampai kami di rumah, memang sudah banyak orang, ada pasang kemah dan banyak saudara mara yang bersedih atas pemergian bapa mentua saya kan, saudara-saudara semualah kita dalam kesedihan. Dan dipendekkan cerita, hari Ahad lebih kurang jam 1 tengah hari, syukur juga hujan tidak turun time tu, tapi mendung, sangat-sangat mendung time tu. Jam 1 bapa mentua saya selamat dikebumikan lah tanpa hujan, tapi mendung lah, dengan kerjasama orang kampung, saudara mara kan. Jadi selamat dikebumikan. Jadi saya berterima kasih pada semua sanak saudara yang saya kenal, yang saya tidak kenal. Mungkin dia kenal saya tidak kenal dia, saya kenal dia, dia tidak kenal saya, yang membantu bertungkus lumus, membantu kami sekeluarga dalam menghadapi saat-saat duka inilah. Daripada hari Jumaat sampailah selesai pengkebumian bapa mentua saya. Jadi saya rasa sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat berterima kasih pada yang membantu kami sekeluarga lah. Daripada A sampai Z, sampailah semuanya berjalan dengan lancar. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang seikhlas hati memberi saya bantuan dari segi kewangan untuk apa, atas sebab perbelanjaan yang tinggi lah kan. Jadi terima kasih juga pada yang memberikan saya ihsan RM1. Jadi saya amat berterima kasih pada yang memberi lah. Okay. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada yang membantu kami sekeluarga, keluarga mentua saya ini, daripada proses A sampai Z, sampailah proses pengkebumian itulah. Jadi sudah lebih kurang 3 minggu pemergian bapa mentua saya. Kami masih rasa bersedih, tapi begitulah kita sebagai manusia. Yang hidup pasti mati, dan yang kita yang hidup ini perlu meneruskan kehidupan kita lah. Okay. Jadi saya rasa video saya sampai sini saja. Saya pun tidak mau cakap panjang lebar, dan cukup sudah panjang lebar. Jadi terima kasih pada yang menonton video saya ni. Tanpa anda, channel YouTube saya tidaklah sampai macam sekarang. Sekarang 1.7k subscriber. Kurang kita mencari lagi 300 subscriber untuk kita mencapai 2k subscriber. Okey. Terima kasih.